محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي بجاه النبي وآله. قال الله تعالى وقل رب زدني علما. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم. وقال الإمام كل شهد أوصى البلاد العباد الحبيب عبد الله بن علوي بن محمد الحداد رضي الله عنه ورضي عنا به ورحمه الله ورحمنا به ونفعنا به في الدارين آمين. وغاية سوء الظن بالمسلمين أن تعتقد السوء في أفعالهم وأقوالهم التي ظاهرها الخير. مثال ذلك أن ترى مسلما يكثر الصلاة والصدقة والتلاوة فتظن به أنه ما فعل ذلك إلا مرائيا للناس وحرصا على المال والجاه. وهذا الظن الفاسد لا يصدر إلا من ذي طوية خبيثة وهو من أخلاق المنافقين. Dan puncak daripada prasangka buruk kepada muslim, puncaknya yaitu engkau meyakini keburukan di dalam perbuatan mereka atau ucapan mereka yang secara dohir baik. Sudah dohirnya baik, tapi Anda cari-cari kayaknya ini, cari. Sekiranya Anda itu tidak ngakui dia ini baik. Padahal ini dohirnya baik. Contohnya, ketika seorang melihat seorang muslim yang dia ini banyak sholat, banyak baca Quran, banyak sodakoh, kemudian disangka, oh itu ria aja itu pamer aja dia kayak gitu. Ya, oh itu nyari ada udah di balik batu itu. Itu ada tujuannya itu. Kalau nggak gitu, nggak mau dia. Ya seperti ini puncak prasangka buruk. Dan prasangka ini tidak keluar kecuali dari orang yang hatinya busuk. Bagaimana lagi? Kalau dia sudah menyangka orang yang dohirnya baik dianggap buruk, bagaimana yang buruk dia bisa sangka baik? Akhirnya nggak ada yang baik di dunia ini. Dia anggap, wah ini zaman edan semua edan semua. Dia lebih edan lagi. Kalau ada orang anggap ini zaman rusak, dia lebih rusak lagi. Karena dia nggak ada suudzon pada muslim. Terus kayak apa lagi? Mau bagaimana untuk menggugah dia ini kayak apa? Sehingga memandang semua orang itu dari sisi buruknya. Padahal itu nggak ada yang tahu. Kita kan nggak ngerti ini orang sholat lillah apa anda, kita kan nggak paham. Dia sudah bersangka baik aja dia. Dia ini ibadah, karena Allah. Ya. Bahkan kata beliau, orang yang yakinnya seperti itu akhlaknya munafik. Akhlaknya orang munafikin yang disebutkan dalam Al-Quran, ya itu demikian. Di mana Allah di dalam surah At-Taubah menyebutkan ciri-ciri orang munafik itu alladzina yalmizunal mutawwi'ina minal mu'minin fis shadaqah. Yaitu orang-orang yang menuduh riya kepada orang-orang muslim yang mereka tatawu sedekah. Tatawu ini melaksanakan amalan sunnah berupa sedekah. Kalau ada orang mukmin sedekah, wah riya itu pamer, biar dibilang orang baik aja itu. Ini prasangka buruk orang-orang munafik kayak gitu. Jadi Allah menggambarkan orang-orang munafik itu demikian. Orang mukmin apa? Selama yang badang baik, marhaban. Oh ini baik, bismillah. Bahkan seseorang yang dia berbuat sesuatu yang bisa ada kemungkinan baik atau buruk, atau ada celah untuk kita menghukumi itu baik, maka pilihlah yang baik itu. Ini adab seorang muslim. Disebutkan oleh Nabi SAW, ihmil li akhika sabi'ina udro. Carilah untuk saudaramu 70 alasan ketika dia itu melakukan sesuatu yang kayaknya ini buruk, tapi ada sisi baik, mungkin ada sisi baiknya. Pilih yang baik itu. Ya. Contoh sama dia gonceng seorang perempuan, Anda lihat
Loh, siapa itu? Kayaknya dia tinggal sendirian. Siapa yang gonceng? Istrinya sudah meninggal sumpah. Oh, mungkin itu nikah siri. Mungkin dia nikah siri, nggak ngundang saya. Enak. Jadi nggak sampai Anda itu suudon. Oh, mungkin itu lagi nikah siri, mungkin istrinya itu. Cuman saya nggak tahu aja. Toh nggak wajib kan dia ngundang saya di dalam pernikahannya. Toh dia mau sembunyi-sembunyi. Itu aja selesai. Jadi hati Anda ini nggak sampai pulang dalam keadaan masih prasangka buruk. Dan Nabi SAW menganjurkan kalau kita di dalam posisi itu, posisi orang yang gonceng tadi. Tahu-tahu ada orang yang kenal kita, lihat kita. Itu segera Anda klarifikasi. Itu harus. Jangan sampai dia pulang membawa suudon itu. Disebutkan Nabi itu pernah berjalan dengan Siti Hafsah di malam hari. Tahu-tahu ada dua sahabat melewati Nabi. Langsung Nabi manggil. Nah, ini istriku Hafsah. Oh enggak ya Rasul, saya enggak ada nuduh. Enggak. Maksud anak jelaskan ini istri saya Hafsah. Jadi khawatir setan itu kadang bisiknya macam-macam. Jadi ini bukan siapa-siapa, ini bukan orang lain, ini istri saya. Kan nggak mungkin sahabat suudon, cuman Nabi ngajar kepada kita bahwasanya kalau khawatir ada demikian, langsung klarifikasi. Tidak boleh membiarkan suudon orang itu berlarut-larut. Kenapa? Kasihan dia berdosa terus. Ya, ini bagaimana akhlak Nabi demikian. Bahkan Nabi SAW ya dalam suatu hadis mengatakan aksiru min dzikrillah di dalam riwayat Imam Al-Lakhami dan Imam At-Tabarani dalam Mu'jam Al-Kabir. Ya, beliau bersabda, "Aksiru min dzikrillah." Banyak-banyaklah kalian zikir. Banyak-banyaklah zikir. Artinya mau itu sendiri, mau itu banyak orang. Banyak-banyak zikir. Mau itu pakai tasbih, mau itu lisan saja. Hatta yaqulal munafiqun innakum mura'un. Sampai pada batas orang-orang munafik nuduh kalian ahli riya. Artinya apa? Jangan peduli kalau ada yang bilang, wah riya nih, wah soalim nih, pegangnya tasbih terus. Ini munafik. Munafik itu nggak senang Anda banyak zikir. Orang munafik itu nggak suka Anda ini banyak ingat Allah. Ketika kita zikir tasbih, wah soalim ini, akhirnya nggak jadi. Loh itu tujuannya dia memang biar Anda nggak banyak zikir. Saya Nabi bilang perbanyak zikir, walaupun orang munafik bilang engkau riya tidak apa-apa, karena memang mereka nggak mau kita zikir. Ya macam-macam dibilang A, dibilang B, oh zikir ini nggak baik nih, nggak ada zikir nggak baik. Bahkan perintah dari Allah Taala, udkurullaha dzikron katsira. Berzikirlah kepada Allah dengan zikir yang banyak. Berapa banyak? 1000, 2000. Ya, mau sampean lazimi setiap hari 100, setiap hari 1000, terserah sampean. Yang penting banyak zikir. Kenapa demikian? Karena ini ada satu ayat yang ini ya jangan sampai orang muslim tidak ngerti ayat ini. Karena ini tujuan setan agar kita nggak ngerti ayat itu. Kalaupun toh kita baca, kita dibuat lalai. Apa? Wala takunu kalladzina nasullah fa'ansahum anfusahum. Janganlah kalian menjadi seperti orang-orang yang melupakan Allah. Artinya apa? Yang enggak zikir. Kalau itu apa akibatnya? Fa'ansahum anfusahum. Sehingga Allah membuat mereka lupa akan hakikat diri mereka. Ketika orang enggak ingat Allah, Allah enggak ingat dia. Karena Allah sudah berfirman, "Fadkuruni adkurkum." Berzikirlah kalian kepadaku, niscaya aku akan ingat kalian. Itu sudah kata ulama, kalau memang nggak ada pahala zikir kecuali ini, cukup. Semua nggak ada pahala zikir. Pahala zikir nggak ada seandainya. Cuman ayat ini aja, ini cukup sudah. Kalau sudah Allah ingat Anda susah dibantu. Anda kesulitan, ada jalan keluar. Anda sakit, dibuat sabar sama Allah. Anda banyak harta, dikasih syukur, gak sampai lupa daratan. Ini semua kenapa?
Karena Allah ingat Anda. Nah, kalau sudah Allah ingat Anda, selesai urusan. Tapi yang parah kalau Allah melupakan Anda. Kalau sudah Allah melupakan Anda, fa'ansahum anfusahum. Allah akan membuat mereka lupa akan hakikat diri mereka. Apa? Nggak tahu kalau dirinya hamba. Nggak tahu kalau hamba itu diatur, bukan ngatur. Nggak tahu kalau di dunia ini sementara, tujuan hidup akhirat. Nggak tahu, dibuat lupa dia. Nggak tahu kalau istilahnya setiap amal baik itu ada pahalanya. Dia dibuat lalai gitu. Dia dibuat lalai. Dosa itu pasti ada hitungannya. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Siapapun yang beramal buruk sekecil apapun pasti dia akan melihat hasilnya di akhirat. Dibuat lupa dia. Sehingga dia gampang maksiat. Kenapa? Karena dia lalai dari Allah. Kalau sudah lalai dari Allah, dia akan lalai dari segala hal. Nah itu loh. Sehingga faedah orang yang banyak zikir, itu dia akan dibuat ingat dengan hakikat dirinya, sehingga dia tahu saya hamba. Namanya hamba, ya apa yang diberikan oleh majikan itu sudah. Apa yang diatur oleh Allah itu sudah, dia ridho. Ridho dengan ketentuan Allah, sabar akan musibahnya, syukur akan nikmatnya. Kenapa? Saya hamba. Saya hamba. Hamba itu ya, namanya hamba. Yang diatur itu hamba. Nggak ngatur dirinya, nggak ada komplain ke majikan, itu hamba. Kalau masih seneng komplain, itu bukan hamba. Kalau hamba itu nggak pengen komplain, ya sudah apa yang Allah atur, bismillah sudah. Nah itu namanya hamba. Nah, kapan orang itu dapat level itu? Ketika dia banyak zikir. Karena itulah kebanyakan para masyayikh, para guru itu pasti ketika mendidik santri-santrinya itu harus ada zikir. Nggak cuma kasih ilmu teori aja. Harus ada zikir. Rata-rata. Entah itu nanti amalan ini, amalkan ini, rata-rata. Tapi nggak langsung. Biasanya itu mereka punya istilah arba'iniyat. 40-40. Contoh, ini murid baru. Suruh istighfar per hari 100. Terus saya kuat 200, jangan dulu, 100 dulu. Sampai berapa guru? 40 hari. Kalau sudah 40 hari bisa istiqomah, maka lanjut, baru ditambah. Nah, sudah nggak ada ini goib, nggak ada kosong 1 hari pun nggak ada, tambahi 200. Terus saya seperti itu. Sama kayak anak kecil, anak bayi itu nggak langsung nasi, bubur dulu. Kalau sudah bubur lancar, baru nasi sama pisang. Ya, nggak langsung 2 piring, beberapa suap dulu. Terus nanti tambah kuat tulangnya, tambah banyak dia makan, sehingga tumbuh. Dia sendiri nggak merasa dia tumbuh, tapi orang yang nggak pernah ketemu dia, setahun itu tambah besar aja. Kita yang mungkin lihat dia tiap hari nggak tahu kalau dia tumbuh. Cuman orang yang jarang ketemu panggiling, ini tambah besar. Sama ruhani seseorang, ya itu akan tumbuh tanpa dia sadari dengan syarat istiqomah dzikir. Nah, orang-orang yang dia ini sering mengkritik orang berzikir, komplain, nuduh, itu sifat munafik. Oh ini ahli riyah nih, ini nih. Lah terus kapan? Mau saya tiap hari ya ketemu orang. Kalau saya nunggu sendiri baru dzikir, berarti waktu sedikit dzikir saya. Saya nunggu yang lain tidur semua baru saya berzikir. Baru 5 menit ngantuk juga dia ujung-ujungnya. Di toko dzikir. Di kantor gak ada kerjaan, ambil tasbih dzikir. Kalau bisa, sampean harus ada jadwal. Bikin jadwal. Ya, kita itu ada jadwal. Ya, saya bukan pamer dan sombong, cuman pengen ngasih tahu, harus ada jadwal. Setiap istighfar 100, sholawat 100, nanti baca dzikir apa banyak kita ya apa bijai harus musul 100, masya Allah la quwwata billah. Itu dzikir mana Ustaz? Masya Allah billah itu di Al-Kahfi. Saya cek di Al-Kahfi itu ada dzikir masya Allah la quwwata illa billah. Yang baca itu nikmat dia gak berkurang, nikmat dia itu dijaga.
Cek di Al-Kahfi itu ada. Dikir Nabi. Dikir dari Al-Quran. Masya Allah, 100. Ya, la haula billah 100. Ya. Terus nanti apa namanya? Hasbunallahu wakil. Itu kalau biasanya 450. Hasbunallah wa ni'mal wakil itu 450. Di Quran itu disebutkan dalam Al-Quran alladzina qala lahumun nasu, di mana mereka orang-orang dikatakan oleh seorang innan nasa qad jama'u lakum, artinya orang-orang kafir berkumpul untuk menyerang kalian, fasyauhum, takutlah kepada mereka, ya, fazadahum iman, maka itu ucapan tadi membuat mereka bertambah imannya. Wa qalu, dan mereka mengatakan hasbunallah wa ni'mal wakil, cukuplah bagi kami Allah dan dia sebaik-baik penjaga. Apa habis baca itu apa lanjutannya, akibatnya apa? Fanqalabu bi ni'matin minallah, maka mereka pulang bawa nikmat besar dari Allah, ya. Lam yashamsu, gak pernah mereka tersentuh keburukan, diancam orang banyak malah dapat nikmat, ancaman itu gak kena mereka. Baca apa? Hasbunallah wa ni'mal wakil 450 per hari, Pak. Ya, per hari 50 sekali duduk aja, gak banyak. Mungkin kalau orang yang belum biasa paling 15 menit, kalau sudah terbiasa 5 menit selesai, ya, sampai pikir. Dan banyak dalam hal ini kalau kita lihat para masyayikh itu ada yang la ilaha illallah 5.000. Kenapa kok la ilallah? Gak ada tuntunannya. Loh, gak ada tuntunannya. Di Quran sendiri tuh Allah sudah berfirman, "Udkurullah dzikran katsira." Siapa bilang gak ada tuntunannya? Loh, 5.000 dari mana? Dia itu terserah masing-masing. Intinya istiqomah sampean. Kalau sampean enggak kuat 5.000 100. Kalau bawa 150, yang penting istiqomah. Tujuannya apa? Tujuannya agar akhir ucapan kita la ilaha illallah, yang itu sudah dijamin oleh Nabi, mangkana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang akhir ucapannya la ilaha illallah pasti masuk surga. Itu aja pegang. Dan terus kapan saya bisa terakhir itu? Israel datang kapanpun, sehingga siap-siap Anda banyak la ilaha illallah. Disebutkan seorang sahabat yang mengatakan, aku sering duduk dengan Nabi dan aku menghitung Nabi itu sekali duduk bilang la ilaha illallah itu sampai 70 kali. Ngobrol la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kenapa? Karena khawatir pas dicabut semua enggak la ilaha illallah. Dikiranya itu la ilaha illallah, la ilaha. Habib Umar bin Hafid, saya beberapa kali sering dengar ceramah beliau yang di Telegram gitu ya. Pengajian beliau saya ikuti bahasa Arab ya. Alhamdulillah kita bisa ngerti bahasa Arab, bisa ngikutin dan paham isinya. Tuh kalau dengan pengajian la ilaha illallah Rasulullah. Di tengah-tengah pengajian la ilaha illallah Rasulullah. Kenapa? Karena pengen tadi. Orang kalau sedang dzikir itu Masya Allah, semua urusannya lancar dan dia termasuk orang yang diingat Allah. Oh, diingat Allah apa? Doanya mustajab. Orang diingat Allah, doanya mustajab. Kenapa demikian? Ya kan tadi ayat tadi, fadkuruni adkurkum. Ini ayat. Ingatlah aku, pasti aku ingat kalian. Ya, washkuruni wala takfurun, dan syukurlah kepadaku, jangan ingkar kepadaku, jangan kufur nikmatku kata Allah Taala. Sehingga dalam hal ini perbanyak zikir. Kalau memang Anda belum bisa untuk istiqomah banyak, maka sedikit tapi istiqomah. Intinya bukan banyaknya, Pak, tapi istiqomahnya. Orang itu, ya, anak kecil itu bisa tumbuh sehat karena kontinu makan. Bukan senampan seminggu bisa meninggal atau rumah sakit. Tapi dia kontinu sepiring, tapi tiap hari. Setengah piring tiap hari, tapi lihat tumbuh dia sehat. Sama rohani itu, yang penting istiqomah dikasih asupan. Dia akan tak naik. Tapi kalau langsung satu malam 30 juz, sebulan nggak ngaji lagi, itu tujuan setan. Tujuan setan itu biasanya dia nyuruh Anda, ayo tahajud langsung 100 rakaat, mumpung ini. Nanti sebulan nggak sholat lagi, pijet dia.
kakinya capek. Ini tujuan kita itu adalah ya apa tiap hari istiqomah. Nabi SAW bersabda, ahabul a'mal ilallah adwamuha wa in qalla. Amal yang paling Allah cinta itu yang istiqomah, yang langgeng, walaupun sedikit. Karena dengan langgeng itu, orang akan mendapatkan nilai apa? Istiqomah. Dan istiqomah itulah yang disebutkan oleh Allah Ta'ala untuk orang-orang yang dicintainya. Innal ladina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu. Sesungguhnya orang-orang yang di hatinya mengatakan Rabbuna Allah, Tuhan kami adalah Allah, tsumma istaqamu, kemudian mereka istiqomah jalankan syariat. Ya. Apa faedah yang seperti ini? Tatanazzalu alaihimul malaika. Para malaikat akan turun kepada dia sambil berkata alla takhafu wa la tahzanu. Enggak usah takut, enggak usah khawatir. Wa absyiru bil jannah. Gembiralah engkau dengan adanya surga. Allati kuntum tu'adun, yang Allah janjikan untuk kalian. Ini orang yang istiqomah. Bahkan dalam surah Al-Fatihah sebagian mufassir mengartikan ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkan kami ke jalur istiqomah. Mustaqim ini dari kata istiqomah. Artinya, tunjukkan kami, beri kami hidayat untuk bisa istiqomah dalam beramal. Bahkan itu rezeki paling tinggi, Pak. Rezeki paling tinggi itu Anda diberi istiqomah. Bukan duit saja. Duit itu rezeki, tapi rendah. Paling tinggi itu Anda bisa istiqomah. Kenapa? Karena istiqomah ini paling berat. Dan nggak bisa diberikan hanya kepada muslim saja, tapi muslim yang istimewa diberi istiqomah. Di antara manakib biografi orang-orang soleh itu ada yang selama sekian puluh tahun di saf pertama sholatnya. Ada yang selama sekian puluh tahun nggak pernah ketinggalan takbiratul ihram bersama imam. Oh, ini masya Allah. Ada yang sekian puluh tahun tahajud, nggak pernah dengan tahajud satu malam pun. Disebutkan Imam Abu Hanifah radhiyallahu anhu, itu beliau selama 40 tahun sholat subuh dengan wudhu waktu isya. Artinya apa? Nggak pernah tidur malam 40 tahun dipakai ibadah. Imam Abu Hanifah. Disebutkan Imam Ali Zain Abidin As-Sajjad, yaitu cucu Nabi Muhammad SAW, putra Sayyidina Husain. Itu beliau disebutkan setiap malam mulai beliau muda sampai wafat itu sholat 1000 rakaat. 1000 rakaat ya, ya. Tapi ini apakah langsung Ustaz? Ya, enggak. Semua perlu proses. Perlu proses. Makanya kita ini usahakan kita bisa continue ya, habis isya itu berapa rakaat kita sholat. Usahakan itu langgeng. Walaupun niatnya bukan terawih lagi. Anda pakai sholat hajat kah? Anda pakai sholat awabin kah? Awabin ini kan aslinya waktunya antara maghrib dan isya. Itu paling maksimal 20 rakaat awabin itu. Selain ba'diyah ya. Kalau ba'diyah beda. Kalau memang Anda pengen istiqomah, amaliyah terawih, judulnya bukan terawih lagi. Tapi ganti dengan ini. Atau istiqomah di witir. Witir 11 tiap-tiap malam. Masya Allah. Witir buat 11 tiap malam. Masya Allah. Jadi jangan kita terputus setelah Ramadan. Yang biasanya ngaji, ini jangan terputus waktu Syawal. Penyakit kita ini kadang kalau sudah masuk Syawal, ditinggal semua. Akhirnya ya kayak dulu lagi, nggak berubah. Ramadan rajin, 11 bulan males sih. Kapan berubahnya? Kapan naik tingkatnya? Kalau gitu-gitu aja. Ya. Nah, kemudian kata beliau, wa 'alaika bil iktsar minad du'a wal istighfar li nafsik wa li walidayk wa qarabatik wa ashabik khususan wa lisa'il muslimin umumah. Dan harus bagi engkau memperbanyak doa. Ya, doa ini perintah dari Allah. Allah Ta'ala berfirman, ud'uni astajib lakum. Berdoalah kalian kepadaku, niscaya aku akan ijabah doa itu untuk kalian. Orang-orang soleh itu doa itu bukan karena hajat. Karena mereka yakin apa yang sudah Allah tentukan itu gak bakal berubah.
yang sudah Allah tulis setelah ketika kita 4 bulan di perut ibu kita. Itu nggak mungkin berubah. Nasib kita sudah segitu. Terus untuk apa doa itu, Ustaz? Doa itu karena perintah pertama. Yang kedua, menunjukkan saya seorang hamba. Hamba itu harus merasa diri fakir kepada Allah. Nah, menunjukkan fakirnya kita, ya banyak doa. Jadi doa itu bukan karena hajat baru doa. Akhirnya kalau nggak ada hajat, nggak doa sampai. Ketika hajat kelar, nggak doa lagi. Nah, ini berarti hamba yang buruk. Karena dia pas ada butuh baru ke Allah. Nggak butuh, nggak ke Allah lagi. Ini kayak apa? Jadi kan doa itu bukan karena hajat. Tapi apa? Karena menunjukkan saya sebagai hamba harus banyak doa. Pertama. Yang kedua, ini perintah. Karena itulah orang-orang soleh nggak ada putus asa di dalam doa. Ya, nggak pernah doa. Nggak pernah putus asa. Artinya apa? Doa terus. Walaupun nggak kelar-kelar urusan, doa terus. Karena dia ngerti, yang ngatur urusan ini cepat lambat Allah. Kenapa sampai doa terus? Padahal nggak pernah dapat apa yang didoakan. Allah mengabulkan doa bukan berarti harus dikasih apa yang saya mau, tidak. Karena disebutkan dalam suatu hadis ketika Nabi menerangkan tentang astajib lakum itu, bahwasanya arti terkabulnya doa itu banyak. Yang pertama adalah Allah memberi sesuai dengan apa yang Anda minta. Dan itu kata ulama yang paling rendah. Kenapa yang paling rendah? Karena ilmu hamba sebatas itu. Dia hanya ngerti kebaikan itu ketika saya punya ini. Padahal Allah pengen ngasih dia lebih baik. Tapi dia ngecek itu aja, ya sudah kasih. Sekarang dia pengen permen. Ada yang lebih gede permen. Tapi karena pikiran anak kecil segitu aja, ya sudah, ambil permen tuh. Ambil sudah. Ini paling rendahnya ini. Tapi hamba bilang, ini yang terbaik. Yang kedua, ada kalanya Allah ngasih Anda yang lebih baik daripada apa yang Anda minta. Karena ilmu Allah lebih tinggi daripada Anda, wahai hamba. Ilmu Allah itu lebih tinggi. Dan Allah tahu, ke depannya kalau engkau minta itu, yang kau minta itu repot. Ada seseorang, ya seorang jomblo. Berdoa, ya Rob, minta fulanah ya Rob. Dia lihat tetangga dia itu. Ya Rob, minta fulanah. Pokoknya harus fulanah sudah. Tidak ada yang lain. Fulanah aja. Akhirnya sama dikabulkan, ya sudah. Nah, pas nikah, ya nggak sesuai ekspektasi. Sering ngomel, ya. Waduh, nggak sesuai. Kalau keluar kayak khusyuk gitu, iya keluarnya khusyuk. Di fotonya senyum terus, ya wajar senyum ya gitu. Pas sudah 24 jam sama dia, ngomel aja, beda dengan foto. Fotonya senyum, tapi kehidupan sehari-hari ngomel terus, merengut terus. Kok beda ya? Itu. Karena Anda minta mengkhususkan. Nggak boleh, itu namanya ngatur Allah, jangan. Pakai adab, minta itu pakai adab. Apa adabnya? Ya Allah, minta di Al-Quran surah. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Di sini Allah ngajarkan sudah untuk kita. Ya Allah, berikanlah kepada kami daripada pasangan dan anak-anak yang membuat sejuk hati kami. Sejuk hati itu artinya luas, Pak. Yang nyenengkan, ya, yang nggak ngomelan, nggak banyak nuntut, qanaah dia, sabar dengan kita, ya. Ini Quran ini luas, tapi enggak, kita nggak pakai itu, kita pakai fulanah ya, nggak ada yang lain nih, kena sudah sampean ngatur Allah, ya. Minta sesuai dengan apa yang Allah perintahkan. Nanti Allah yang maha mengatur semuanya. Allah maha mengatur semuanya, ya. Itu yang pertama di antaranya apa? Terkabulnya doa itu kadang-kadang dikasih sesuai apa yang kita minta. Yang kedua, ada kalanya dikasih yang lebih baik, yang lebih baik. Dan ingat Allah sudah berfirman, fa'asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Seringkali kalian membenci sesuatu tapi itu kebaikan untuk kalian. Fa'asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Seringkali kalian menyukai sesuatu tapi itu keburukan untuk kalian nantinya. Apa yang menjadi pedoman? Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun.
Allah yang maha tahu. Kalian nggak tahu. Adab orang nggak tahu, serahkan kepada yang maha tahu. Kita yang nggak tahu, jangan so tahu. Serahkan pada Allah yang maha tahu. Sifat seorang muslim pasrah. Yang penting saya ikhtiar pasrah sudah. Ini itu loh sifat hamba yang baik. Ya. Terus yang ketiga, ada kalanya terkabulnya doa itu, Allah simpan pahala rintihan kita tiap malam. Kita merintih sampai kita menangis, ya Allah, ya Allah. Itu Allah simpan pahalanya. Memang sengaja nggak Allah kasih, biar merintih terus. Kalau dikasih nggak merintih lagi. Malam bisa jadi nggak nangis lagi, dia nggak tahajud lagi. Kalau dikasih cepet. Masa Allah sengaja diundur, ditunda sampai nggak dia itu apa betul-betul butuh pada Allah, betul-betul banyak doa dan pahalanya itu dia akan melihat sangat besar. Maka disebutkan dalam suatu hadis seandainya seorang hamba itu diperlihatkan pahala rintihan dia gara-gara tidak terkabul secepatnya di dunia, maka dia akan mengharap ya Rob semoga semua doa saya gak dikabulkan di dunia, di akhirat aja. Kalau dia tahu nih, karena itulah jangan bosan doa. Walaupun gak terkabul, ingat doa itu ibadah. Ibadah itu ada pahala. Semakin banyak Anda doa, semakin banyak pahala Anda. Semakin banyak pahala Anda. Dan yang ke berapa itu? Keempat ke kelima. Apa itu? Allah cegah terkabulnya itu ya. Allah cegah suatu musibah yang harusnya Anda terima. Sudah takdirnya Anda dapat musibah ini. Nah, gara-gara doa, Allah singkirkan itu musibah karena doa Anda. Doanya yang lain. Musibah dari arah lain. Contoh, dia doanya minta kaya nih. Kaya ya Rob, soge, soge itu sebenarnya. Bintang soge, 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 soge. Tapi takdirnya dia ini harusnya kecelakaan. Tapi berkat doa dia nggak jadi kecelakaan. Kecelakaan paling jatuh sedikit, lecet-lecet, nggak sampai meninggal, nggak sampai ini. Ditakdirkan gitu. Kenapa? Doa yang banyak. Nah, karena itulah jangan bosan doa. Ya. Dan jangan suudzon pada Allah. Ini Allah nggak ngabulkan doa saya. Ingat nama Allah itu Al-Mujib. Di antara nama Allah itu Al-Mujib, yang maha mengabulkan. Jadi jangan suudzon, karena kabulnya doa itu bukan hanya sebatas Anda dikasih apa yang Anda minta, tapi bisa lebih dari itu. Ya. Nah, kemudian doa ini juga banyak adabnya. Ya, adab secara zahir diantaranya pertama ya, pilih doa-doa yang dari Al-Quran. Doa Al-Quran banyak, Pak. Banyak ya. Bahkan doa ke orang untuk orang tua itu di Quran banyak. Ada saya pernah dengar satu ceramah itu. Gak ada di Quran doa untuk orang tua. Ini gak pernah baca Quran berarti orangnya. Doa untuk orang tua di Quran itu banyak. Pertama yang sering kita baca, wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, rahmatilah kedua orang tua kami sebagaimana mereka merahmati kami waktu kecil. Yang kedua doa Nabi Nuh, Rabbi ufirli wa liwalidayya wa liman dakhala baitiya mu'minan wa lil mu'minina wal mu'minat. Di surah Nuh di akhir, silakan dicek. Ya Allah, ampunilah dosaku, dosa orang tuaku. Ya. Orang tua Nabi Nuh sudah meninggal, Pak. Waktu Nabi Nuh doa itu, karena beliau itu aja 1000 tahun umurnya. Nabi itu 1000 tahun. Berarti ini apa? Doa untuk yang meninggal nyampe. Itu Nabi Nuh aja mendoakan orang tuanya. Ya. Yang ketiga, doanya Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim nih. Yang kata orang-orang, wah banyak Nabi Ibrahim kafir nih. Nabi Ibrahim yang doakan abahnya. Rabbana ufirli wali walidayya walil mu'minin yawma yaqumul hisab. Ini doa Nabi Ibrahim ya. Rabbana ufirli wali walidayya walil mu'minin yawma yaqumul hisab. Silakan pakai, ini doa Quran. Ya. Dan banyak sekali doa Quran. Itu pertama. Yang kedua doa dari Nabi Muhammad SAW. Banyak. Ya. Yang kedua doa para sahabat. Ya, doa dari ulama. Bahkan Anda kalau mau bikin doa sendiri silahkan. Tidak ada patokan harus doa dari Al-Quran. Tidak. Kalau sahabat saja boleh untuk membuat doa. Dan Nabi nggak mengingkari itu. Ya. Bahkan tabi'in bikin doa. Maka siapapun yang penting sesuai adab. Ya. Kemudian yang kedua adabnya harus dalam keadaan
dia di tempat yang bersih. Ya, di WC jangan doa, Pak, nggak boleh. Ya, Anda dalam keadaan di situ jangan doa sampean. Kalau di hati Ustaz enggak apa-apa, di hati dimanapun enggak apa-apa. Terus kemudian menghadap kiblat, adabnya. Kemudian nutup aurat, ya. Ini adab ya, artinya adab ini kesempurnaan. Terus kemudian adabnya lagi adalah memulainya dengan hamdalah dan sholawat. Disebutkan oleh Nabi, afdhalud doa alhamdulillahi rabbil alamin. Paling afdhalnya doa alhamdulillahi rabbil alamin. Sehingga awali dengan hamdalah dan sholawat, tutup dengan hamdalah dan sholawat. Gitu. Kemudian yang selanjutnya adabnya adalah mengangkat kedua tangan. Ini hadis angkat tangan di dalam doa itu nyampe level mutawatir. Mutawatir itu saya nggak usah, berarti nggak pernah belajar hadis ini orang. Kalau mutawatir itu di atas soheh, Pak. Levelnya hampir kayak Quran. Jadi bukan soheh lagi tuh, di atas soheh. Di mana kata ulama hadis, orang yang ingkar mutawatir bisa kafir. Orang yang ingkar hadis mutawatir bisa kafir. Karena dia sudah di atas hampir Quran. Levelnya hampir Quran. Kenapa? Karena disebutkan banyak sahabat Nabi waktu di sini angkat tangan doa. Di sini angkat tangan. Kalau kita dikumpul itu, hadis-hadis itu menunjukkan ribuan sahabat pernah lihat Nabi angkat tangan waktu doa. Artinya apa? Ini sunnah mutawatir sudah, bukan soheh lagi, di atas soheh sudah. Ya. Nah, kemudian untuk angkat tangan kayak apa modelnya? Terserah sampai ya. Bisa model gini, bisa gini, terserah. Intinya angkat tangan. Bahkan disebutkan Nabi SAW ketika di perang Badar, ya terjadi 17 Ramadan kemarin. Ya. Itu Nabi itu mengangkat tangannya sampai kelihatan putihnya ketiak beliau. Tinggi. Allahumma intuhlik hadil usobah falan tu'bad ba'da al-yawm. Ya Allah, kalau engkau takdirkan kelompok kecil ini kalah, itu 313 lawan 1000. Kalau engkau takdirkan kelompok kecil ini kalah, maka nggak ada yang nyembah engkau habis hari ini. Selesai Islam habis. Habis doa itu Allah mengirim 5.000 malaikat. Dipimpin malaikat Jibril pakai sorban kuning. Ya yang 5.000 Pak habis. Akhirnya apa? 70 orang kafir mati, 70 ditawan. Yang lain kocar kacir. Habis turun 5.000 malaikat. Habis doa Nabi, 5.000 malaikat turun ya. Nah itu menunjukkan bentuk macam-macam. Artinya dalam keadaan genting itu tidak apa-apa. Keinginan Nabi itu angkat tinggi sampai kelihatan ketiaknya. Kan berarti kan nggak gini. Ya. Kemudian sunnah untuk ngusap wajah. Ketika habis doa ngusap wajah. Ya. Nah, itu juga banyak hadis saling menguatkan. Ngusap wajah itu saling menguatkan. Ya. Nah, kemudian itu adab secara zahir, secara batin ya disebutkan dalam Al-Qur'an sebagian. Itu Allah berfirman, "Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib." Kalau hambaku bertanya pada engkau ya Muhammad tentang aku, katakan aku dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku akan mengabulkan doanya orang yang berdoa kepadaku jika dia hanya doa padaku. Ini ada pertama. Dia hanya mengharap aku. Jangan ngarep ke yang lain. Kalau ngarep ke yang lain, dia doa nih. Ya Allah, doa. Kalau ini nggak kabul, ya masih ada suami saya yang ngasih. Sampai aja. Kalau ini nggak kabul, ya ada sarang burung. Berarti ini nggak bisa mustajab. Karena hatinya nggak fakir. Tidak terpaut. Dia ada ya opsinya ini opsi pertama lah. Nah, kalau ini nggak ada, ya ada masih yang lain. Oh nggak bisa. Berarti dia nggak daan. Dia nggak benar-benar doa pada Allah. Karena dia masih ada yang diharap selain Allah. Hati-hati. Adabnya kurang. Jadi jangan salahkan kalau nggak dikabulkan. Kemudian apa? Falyastajibuli. Adab kedua, falyastajibuli. Hendaknya mereka mengijabahi panggilanku dulu. Mereka pengen diijabahi doanya. Tapi nggak mau mengijabahi panggilanku. Aku suruh sholat 5 waktu nggak dia. Aku suruh puasa nggak dia. Dia nggak ijabah.
Aku sudah nyuruh ini, dia gak mau ijabah. Tapi dia nuntut aku banyak betul. Ijabahi dulu apa yang aku minta, baru aku ijabahi doa dia. Dari sini penting kita ini minta doa ke orang-orang yang sudah ijabah pada Allah. Dia sudah mengijabahi perintah Allah, maka doa dia makbul. Kadang orang repot, Pak. Ngapain saya minta doa sama mereka? Kan kita sama-sama hamba Allah. Masya Allah. Kita sama-sama hamba Allah, Ustaz. Iya, masalahnya beda, Pak. Sampean bolong terus sholat. Ya kayak mau diijabahi. Sampean apa? Nyekik botol homer terus gimana diijabahi? Masih kena riba, masih kena ini, seneng seneng apa? Seneng gibah, seneng bohong, kayak apa mau ijabah? Karena Anda nggak mengijabahi perintah Allah dulu. Cari orang-orang yang sudah ijabah perintah Allah. Doa mereka makbul. Itu loh. Kenapa sih kita disuruh minta doa orang saya di situ? Bukan karena Allah nggak menjabi hambanya. Pantas nggak kita sudah diijabah. Waliyuk minubi. Yang adab ketiga, waliyuk minubi. Hendaknya mereka beriman kepadaku. Artinya apa? Jangan putus asa dari doa. Jangan gara-gara nggak dikabulkan. Karena Allah pasti ngabulkan. Yang buruk itu ketika hamba itu berhenti doa. Alasannya apa? Allah nggak ngabulkan. Ya sudah saya berhenti aja. Loh jangan. Berarti dia nggak pakai adab ini waliyuk minubi. Gimana? Ya. Insya Allah kita lanjutkan ya untuk kedepannya tentang istighfar ya. Sebagai paripurna majelis, jika ada yang mau bertanya, silakan tanyakan. Alhamdulillah, insyaallah. Ngantuk sebenarnya ngantuk ya. Fadilah Habibina Syafi'ina Muhammad SAW. Bila anna wa fi dhunub bi sururi wa fi qulub الأحوال والأقوال والأفعال بجاه مولى بلال سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا انفعنا بما علمتنا. ربي علمنا الذي ينفعنا. ربي فقهنا وفقه أهلنا وقرابات لنا في ديننا. ربي وفقنا وفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما. وارزق الكل حلالا دائما وأخل أنقياء علما نهضى بالخير ونكفى كل شر. ربنا واصلح لنا كل شؤون وقر بالرضا منك العيون وقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.